Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya di malam ini? Semoga berada dalam keadaan baik. Di dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga, maka tentu ada kesalahan yang bisa terjadi dan teguran pun diberikan. Lalu bagaimana ketika orang tua memberikan teguran kepada anak-anak? Apakah sebagai anak-anak kita bersedia untuk mendengar teguran tersebut dan kemudian memperbaiki apa yang salah dari diri kita? Di dalam Alkitab sayangnya ada sebuah kisah tentang anak-anak yang tidak mengindahkan, yang tidak memperhatikan teguran orang tua. Yaitu kisah tentang Imam Eli di dalam 1 Samuel 1 bahwa Hofni dan Pinehas melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak layak di hadapan Tuhan. Mereka memberikan persembahan kepada Tuhan dengan cara yang tidak layak dan mengambil bagian dari korban persembahan untuk diri mereka sendiri. Imam Eli menegur mereka. Tapi 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-25b mengatakan, "Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu." Hofni dan Pinehas ditegur oleh sang ayah, tapi tidak mau mendengarkan. Alkitab menceritakan bahwa Tuhan melihat bahwa Imam Eli lebih menghormati anak-anaknya daripada menghormati Tuhan. Karena Eli tidak berusaha untuk menegur, mendidik anak-anaknya dengan baik, dengan tepat. Tapi bukankah menjadi sebuah tugas yang sulit bagi orang tua ketika memberikan teguran kepada anak-anak lalu kita sebagai anak tidak bersedia mendengarkan? Ibu bapak saudara-saudara yang kasih Tuhan, Alkitab di dalam Amsal pasal 13 mengatakan, "Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan." Ketika kita bertumbuh menjadi anak-anak yang semakin dewasa, atau bahkan ketika kita juga telah mandiri dan tinggal berpisah dengan orang tua kita, sebagai anak kita bisa jadi merasa bahwa diri kita telah mengetahui segala hal dalam kehidupan ini. Sehingga ketika orang tua memberikan masukan atau teguran kepada kita, kita tidak menyukainya dan menganggap bahwa teguran orang tua sebagai kata-kata yang tidak patut untuk kita, tidak perlu untuk kita dengarkan. Sebagai kata-kata ocehan orang tua yang kita biarkan sebagai angin yang lalu. Mari kita melakukan apa yang Amsal tadi sampaikan kepada kita. Menjadi anak yang bijak, yang mendengar didikan ayahnya. Tentu bukan hanya didikan ayah, namun juga didikan ibu, didikan orang-orang yang lebih tua dari kita, yang lebih dulu memiliki asam garam kehidupan. Maka mungkin ada teguran yang tanpa alasan, ada teguran yang sekedar emosi belaka dilampiaskan oleh orang tua kita. Namun tetap sebagai anak yang bijak, kita mau belajar untuk mendengarkan setiap didikan yang orang tua kita berikan kepada kita. Ada 3 tips setidaknya untuk menjadi anak-anak yang bijak mendengarkan teguran. Yang pertama, dengar dengan baik teguran orang tua. Dengar dengan baik. Kita mau memperhatikan apa yang disampaikan dan bukan berusaha untuk cepat-cepat kemudian memberikan respon atau hanya mendengar sambil lalu, melainkan mendengar dengan baik apa yang menjadi teguran orang tua kita. Lalu yang kedua adalah mencoba memahami maksud baik di balik teguran itu. Mencoba memahami maksud baik di balik teguran itu. Kita mau mencoba untuk berpikir positif akan niat atau tujuan dari orang tua kita memberi teguran kepada kita. Karena teguran orang tua akan mendatangkan hidup bagi kita ketika kita dengarkan dengan seksama.
Lalu hal yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan kita. Tidak ada asap jika tidak ada api, maka teguran yang diberikan kepada kita tentu adalah sebagai sebuah akibat kesan yang orang tua kita miliki terhadap kita. Oleh karena itu, kita mau belajar untuk memiliki sikap bersedia mengintrospeksi dan mengevaluasi diri kita sendiri. Ketika kita melakukan hal-hal ini, maka kiranya kita menjadi anak-anak yang lebih bijak ketika kita memperoleh teguran dari orang tua kita. Bahkan kemudian bersyukur orang tua kita memperhatikan dan peduli kepada kita. Orang tua kita memikirkan apa yang baik buat kita. Dan ketika kita bersama-sama memiliki sebuah relasi yang baik dengan orang tua kita, maka tentu ada banyak hal yang menyenangkan, banyak hal yang menggembirakan dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Mari kini kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita berdoa untuk setiap orang tua yang memiliki kesulitan di dalam interaksi dengan anak-anak mereka karena berbagai alasan. Mari kita berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa untuk panitia bulan keluarga dengan semua kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan, kita doakan. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk penanganan COVID-19, kebijakan pemerintah, kesadaran masyarakat, serta seluruh pelayanan tim-tim medis. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kehidupan kami di dalam kegembiraan dan pengalaman-pengalaman bersama yang dapat kami lalui. Namun kami tahu bahwa dalam kehidupan di tengah keluarga ada hal-hal yang juga bisa mendatangkan luka dan rasa sedih. Tuhan, biarlah Engkau yang terus memulihkan dan menguatkan kehidupan kami di tengah keluarga. Tuhan, berkatilah kami sebagai orang tua agar kami memiliki hikmat dan kebijakan ketika kami mendidik setiap anak-anak kami. Biarlah tutur kata kami dan teladan kami dapat dilihat oleh setiap anak-anak kami, dan mereka dapat juga memiliki kekuatan untuk menjalankan hidup mereka ketika mereka dapat melihat contoh-contoh yang baik dari kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk kehidupan kami sebagai anak-anak. Ketika ada banyak hal yang kami jalani, ketika kami menjadi anak-anak yang mandiri, maka biarlah Tuhan kami dapat memperlakukan orang tua kami dengan cara-cara hormat, dengan cara-cara yang tepat, dengan cara-cara yang baik. Sebagaimanapun keadaan keluarga kami pada saat ini, biarlah tak henti-hentinya kami memohon dan percaya bahwa tangan kasih-Mu yang terus akan menopang kehidupan kami di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa juga Tuhan untuk kehidupan kami sebagai bangsa dan negara Indonesia. Biarlah Engkau yang terus memberikan keamanan bagi kami untuk menjalankan setiap kehidupan kami sebagai bangsa dan negara yang bersatu ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teruslah menjadi anak-anak yang bijak untuk bersedia mendengar dan belajar dari setiap teguran yang orang tua kita berikan kepada kita. Selamat malam dan Tuhan memberkati.